Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Diana Kristina Hutagaul dengan NPM 201500029 dengan dosen pengampu Ibu Riani Tasimamora, SPD MPD. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran, yang dimana di dalam video ini ada pendekatan pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning, dan saya juga menggunakan metode diskusi. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran bagaimana saya sebagai seorang guru untuk mengajarkan siswa menggunakan pendekatan dan metode pembelajaran tersebut. Nah, mari simak video yang telah saya buat. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Puji Tuhan, baik semuanya ya. Nah, di awal tahun 2022 ini kita sudah bisa masuk sekolah tatap muka seperti biasanya. Selama ini kan kita daring, jadi ibu harap karena kita sudah tatap muka, semua pada semangatnya lebih luar biasa, dan semoga kita semakin sehat dan kita dijauhkan dari virus-virus corona. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke? Nah, Ibu akan absen dulu ya. Ini semua hadir kan semuanya? Bentar-bentar, Ibu absen dulu ya. Dengarkan namanya ya. Kalau Ibu panggil, bilang hadir ya. Mary Sitompul hadir. Oh ya, hadir. Farhan hadir. Oke, hadir. Abdi Nugroho hadir. Baik, hadir. Putri Mayansari sakit. Oke. Ada tadi dikasih suratnya. Oke, baik. Iqbal Adi hadir. Hadir. Putri Nasution masih di kampung. Oke, izin ya. Gabriel Sritonga hadir? Hadir, oke. Oke, baik anak-anak ibu sekalian. Nah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran matematika, yaitu ukuran pemusatan data tunggal. Kenapa data tunggal, Bu? Kenapa nggak ikut sekalian data berkelompok? Nah, Ibu jelaskan ya. Kalian pada jenjang SMP kelas 9 ini masih mempelajari tentang data tunggal dulu. Nanti pada jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu jenjang SMA, kalian akan mempelajari tentang data berkelompok. Nah, data tunggal dulu kita pelajari sekarang, nanti lebih tingkat tinggi data berkelompok. Nah, Ibu mau bertanya dulu pada kalian semua. Selama berliburan, siapa yang belajar di rumah? Tunjuk tangan. Putri? Cuman Putri saja yang belajar? Berarti yang lain tidak ada yang belajar. Oke, baik. Kalau begitu Ibu jelaskan ya. Ukuran pemusatan data tunggal yaitu terdiri dari 3, yaitu min, median, modus. Nah, apa Bu yang dimaksud dengan min? Apa Bu yang dimaksud dengan median? Apa Bu yang dimaksud dengan modus? Modal dusta kah, Bu? Nah, pasti kalian bertanya-tanya gitu. Nah, min itu adalah nilai rata-rata. Median itu nilai tengah, dan modus itu nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu. Anak-anak Ibu, dengarkan Ibu ya. Di sini kita akan membahas yang pertama itu min, nilai rata-rata. Untuk min ini ada rumusnya, yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik tambah Xn per N. Xn ini maksudnya sampai data ke N, sampai berapa nanti datanya. Kan tak terhingga datanya gitu kan. Atau rumus ini sama dengan X bar sama dengan sigma X, atau jumlah dari ini semua itu yaitu X sigma X per N. Nah, pasti kalian kurang mengerti mengenai kalau cuman rumus-rumus saja. Oke, mari kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu terdapat beberapa nilai kuis siswa kelas 9, yaitu sebagai berikut: 60, 50, 70, 95, 80, 75, 70, 85, 55, 90. Tentukan nilai rata-ratanya. Nah, kita akan bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, Ibu tanya dulu kalian. Kalian mau pakai rumus yang mana? Yang ini? Oke, baik. Kita pakai rumus yang ini ya. X bar sama dengan, masukkan langsung X1 ini 60, X2, 50, dan seterusnya. Kita masukkan berarti 60 ditambah 50 ditambah 70 ditambah 95 ditambah 80 ditambah 75 ditambah 70 ditambah 85 ditambah 55 ditambah 90 per N. Nah, N ini maksudnya banyak datanya. Banyak datanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Banyak datanya 10 berarti per 10. Nah, coba kalian hitung dulu ini. Berapa ini? 60 tambah 50 sampai ditambah 90 itu berapa? Yang tahu coba bilang berapa? Oke, Mary berapa? 730. Oke, betul. Mantap. 730 per 10. Nah, kalau dibagi hasilnya berapa? Oke, 73. Benar, Farhan. 73. Maka nilai rata-rata kuis siswa kelas 9 yaitu 73. Oke, paham semuanya? Baik, semua paham. Kita lanjut ke median ya. Kita lanjut ke median atau nilai tengah. Nah, median ini terdapat data ganjil dan data genap. Untuk rumus data ganjilnya itu, M itu maksudnya singkatan dari median. M sama dengan XN tambah 1 per 2. Nah, untuk data genapnya rumusnya M sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2. Baik, untuk lebih jelasnya, perhatikan contohnya ya. Nah, contoh 1. Pada suatu kelas didapatkan hasil nilai ulangan siswa sebagai berikut. Nilainya itu ini. 65, 70, 85, 90, 80, 60, 70, 80, 80, 80, 80. Oke, sebelumnya kalau median ini kita harus mengurutkan dulu datanya, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, karena banyak datanya ini ada 11, berarti kita menggunakan rumus data ganjil. Rumusnya itu kan, sini udah ada rumusnya. X, N tambah 1 per 2. Nah, N itu maksudnya banyak datanya ini. Tadi kan 11, berarti kita buat M sama dengan X 11 ditambah 1 tambah 1 ya per 2. Nah, berarti sama dengan 11 tambah 1 12. 11 tambah 1 12. X 12 per 2 sama dengan X 6. Kita bagikan X 6. Nah, berarti ini kan X 6 maksudnya data ke-6. Nah, data ke-6 kita hitung setelah diurutkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 80. Nah, berarti mediannya itu yaitu 80. Nah, contoh keduanya itu median dari 34, 35, 35, 36, 40, 37 sampai ke sini. Mari kita urutkan dulu ya. Kita urutkan. Paling terkecil itu 34, 35, 35. 35-nya ada 4 ya. 35, 35. Nah, baru 36, 37-nya ada 2, terus 40, terus 43, oke? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak datanya 10. Nah, kalau banyak datanya 10, maka rumus yang kita gunakan yang mana? Oke, betul ini ya, data genap. Nah, ini rumusnya kan M sama dengan XN per 2N itu tadi kan banyak datanya berapa? 10, berarti X ini kita hapus dulu ya biar muat ya. Kita hapus dulu nih. Biar muat. Nah, X N per 2. Berarti N nya itu 10 ya. 10 per 2 ditambah X. Ini rumusnya juga 10 per 2 ditambah 1. Nah, 10 per 2 sama dengan X 5 tambah X 10 per 2 itu juga X 5 ya. Tambah 1 jadi X 6. Nah, maksudnya ini data ke-5 ditambah data ke-6 setelah diurutkan. Nah, data ke-5 3, 1, 2, 3, 4, 5 35. Oke, data ke-6 berapa? Data ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6 36. Maka 35 ditambah 36 sama dengan 71. Inilah mediannya. Udah paham semua menggunakan mana dia itu median data ganjil, data genap? Itu dihitung aja berapa datanya. Kalau datanya genap 10 atau 12, maka memakai rumus ini. Kalau datanya ganjil, memakai rumus yang atas ini. Oke, kita lanjut ke modus. Sebelumnya apakah semua udah paham? Oke, baik. Kita lanjut ke modus. Oke, baik. Tadi kita sudah mempelajari min, median. Nah, lanjut kita mempelajari modus. Modus tadi artinya nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk modus ini gampang. Kita lihat aja soal yang mana angka-angkanya yang paling sering muncul, itulah dia modusnya. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Contoh, terdapat nilai dari tinggi siswa yaitu sebagai berikut. 150, 120, 130, 150, 170, 175, 160, 165, 150, 120. Nah, untuk modus ini, angka-angkanya ini bisa disusun terlebih dahulu ataupun bisa juga tidak usah disusun, langsung dilihat mana yang paling sering muncul angkanya. Nah, tadi kan
sudah ada kuncinya, nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk itu Ibu mau tanya dulu sama kalian, nilai atau angka berapa di sini yang paling sering munculnya banyak gitu? Coba, yang tahu angkat tangan? Oke, Putri Mayangsari tahu? Oke, betul, mantap, betul. 150. Nah, kenapa 150 kita hitung? 150 ada berapa ya? 1, ini ya. 1, 2, 3. Oke, 3 ya. Sedangkan yang lain ini cuma muncul sebanyak 1 kali, berarti modusnya yaitu 150. Gampang kan? Oke. Baik, untuk ukuran pemusatan data tunggal tadi sudah Ibu jelaskan ketiga-tiganya, yaitu min, median, dan modus. Nah, di sini Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian tiap orang. Dan kemarin kita kan sudah membentuk kelompok. Nah, nanti kalian atur duduknya sesuai kelompok kalian masing-masing ya. Nah, tiap orang mengerjakan LKPD-nya, tetapi diskusi dalam satu kelompok. Bisa semuanya kan? Oke, Ibu bagikan ya. Rapi ya, tertib. Atur kelompoknya tertib ya. Nah, Ibu bagikan ya. Oke, udah Ibu bagikan. Nah, kalian atur duduknya tertib ya. Ibu tunggu sekitar 10 menit. Ibu tunggu sekitar 10 menit. Harus sudah selesai dan dikumpulkan sama Ibu ya. Oke, dimulai dari sekarang kalian kerjakan. Oke, baik, waktunya sudah selesai. Mari dikumpulkan sini. Oke, udah. Di sini sudah semua ya. Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, apakah ada soal yang susah Ibu berikan tadi di LKPD-nya? Lumayan sulit. Itu semua seputar yang sudah kita pelajari, yang gampang-gampang Ibu berikan. Nah, baiklah, sampai sini pertemuan kita. Ini nanti akan Ibu periksa dan akan Ibu beritahukan nilainya di pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini kita sudah selesai mempelajari mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang peluang. Nah, untuk kalian silakan pelajari ya di rumah apa yang dimaksud dengan peluang, bagian-bagiannya, rumus-rumusnya, contoh-contohnya, biar nanti minggu depan Ibu lebih gampang lagi menjelaskannya dan kalian lebih mudah lagi menerima penjelasan dari Ibu. Baik, Ibu rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita mengenai materi ukuran pemusatan data tunggal. Ibu harap kalian harus lebih semangat lagi karena kita sudah masukkan dan akan belajar seperti biasanya. Nah, tadi Ibu sudah memberikan materi kita peluang di minggu yang akan datang. Nah, kalian belajar di rumah ya, jangan malas-malas. Oke, sekian pelajaran dari Ibu. Selamat pagi murid-murid. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada saya salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.